serahkan padamu, harapanku ada di dalam-Mu. Ku mau teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Hanya dalam hadirat Tuhan kita akan semakin tenang. Kekuatan jiwaku, ketenangan batinku Tuhan, ketenangan batinku ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat. Ku menyembah, tersungkur di kaki Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Diri-Mu seumur hidupku, dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku kehendakmu untuk kemuliaan. Seumur hidupku untuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku mau teguh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, kemuliaan-Mu.
dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan selalu hadir untuk menenangkan kita, menjawab kegelisahan kita. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga dimanapun jemaatmu berada pada saat ini, Tuhan selalu ada bersama kami, selalu menolong kami, selalu menaungi kami dari malapetaka yang ada, sehingga pada saat ini hati kami akan tenang Tuhan. Hati kami akan selalu bersukaria. Di dalam lembah kesengsaraan pun kami akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Yesus. Sembah Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Muliakan namanya. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau, karena Ia yang akan memelihara kita semua di tengah-tengah lembah kekelaman, di tengah-tengah wabah penyakit sekalipun. Kalau ada Tuhan di sana, kalau ada Yesus di sana, kita akan bisa sanggup melewatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang mau menyembah Engkau, yang mau mengucap syukur di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh katakan, mengiringmu, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapan kami, harapanmu hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami yang ada pada saat ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, selalu akan mendapatkan berkat Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, akan menjaman setiap umat-Mu yang datang di depan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yang di rumah Salom, yang ada di sini Salom, seberapapun kita yang ada, apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan ada bersama kita. Ia akan memberikan kita kuasa, Ia akan memberikan kita sukacita. Amin. Siapa memuji Tuhan? Kita akan satu pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, mengalahkan musuh di bawah kaki. Silakan semua berdiri.
kasih. Engkau begitu dahsyat bagi kami. Kuasa-Nya, darahnya telah menyucikan kita pada saat ini. Kuasa darah Tuhan. Percaya dengan kuasa darah Tuhan? Yang di rumah percaya dengan kuasa darah Tuhan? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kasih Yesus. Haleluya. Oleh darah anak domba, bertepuk tangan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi lebih sungguh, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Apa? Keselamatan yang diberikan Yesus kita, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendahulu kita. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lagi sungguh lagi, oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Segala ucapan syukur kita. Silakan dulu Bapak Ibu.
Terima kasih Tuhan. Kiranya hati kita pada saat ini, rindu kita pada saat ini, kangen kita di hadapan Tuhan, seperti tanah yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan air. Makasih Yesus. Kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Cepat saja katakan, hanya karena ini menjadi doa kita pribadi Tuhan. Cepat saja angkat terus pujian. Amin, amin. Kita pujian yang lebih sungguh lagi, kiranya menjadi doa kita semua. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu.
kasih-Mu. Inilah hati kami ya Tuhan, benar-benar rindu akan Engkau. Kiranya pada saat ini Tuhan berfirman kepada kami, bersabda kepada kami, sehingga pada saat ini kalau Tuhan yang berkata-kata kepada kami percaya setiap kami yang ragu-ragu akan mendapatkan kepastian. Setiap kami yang gelisah akan diberikan sukacita oleh Tuhan. Dan setiap kami yang mungkin jauh dari iman sekarang, Tuhan akan menumbuhkan iman kami, sehingga kami pada saat ini akan semakin kuat dan tetap kuat di dalam iman kami. Kami akan sanggup menghadapi hari-hari kami, karena Tuhan yang menunjukkan langkah-langkah kami, sehingga setiap langkah yang kami lakukan, kami tidak akan pernah tersandung. Kami tidak akan pernah tersandung, karena Tuhan yang menunjukkan jalan, karena Tuhan yang menjadi terang. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga kami sebagai tanah yang akan menerima kebenaran firman-Mu, yang akan ditanamkan bibit firman-Mu. Berkati hati kami supaya bertumbuh firman-Mu dalam hidup kami, menjadi berbuah 100 kali lipat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, shalom untuk kita semua sore hari ini maupun yang dari Facebook live streaming. Ya, saudara yang di rumah, saya percaya kita semua di tempat ini maupun yang di rumah, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua ya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Saudara yang sesalam Tuhan, kita harus menyadari sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa tujuan hidup kita adalah sorga. Amin. Tujuan hidup kita tidak hanya berada di tengah-tengah dunia ini, tetapi lebih lagi tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah sorga. Dan saya percaya setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, semua menginginkan akan hal ini. Tidak ada orang yang tidak menginginkan sorga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di hari-hari ini, ya, mulai dari tahun yang lalu, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Yang dimana saudara, kita melihat yang namanya harta benda duniawi itu seolah-olah sudah sangat tidak ada artinya. Yang lebih penting sekarang, yang lebih berarti sekarang adalah kesehatan. Karena pada umumnya saudara, yang kita lihat adalah masih begitu banyak anak Tuhan yang belum begitu memahami arti sebuah kekristenan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga masih begitu banyak orang yang takut mati. Ya. Saya sering berkata bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian adalah suatu proses untuk masuk kepada kekekalan. Jadi saudara yang sesalam Tuhan, yang namanya berbicara kematian bukan hanya ketika saudara kena virus COVID-19. Tetapi ada orang yang sementara tidur malam, ya, pagi-paginya sudah tidak bisa bangun lagi. Ada orang yang sementara duduk tiba-tiba jantungan meninggal, ya. Apalagi di tahun yang kemarin pada awal mula COVID-19 ini merupakan banyak momok yang akhirnya banyak orang yang menjadi sangat takut karena ada stigma yang beredar bahwa yang namanya orang kena virus, ya, berarti kena kutukan, seolah-olah orang itu kena kutukan. Ini yang sangat miris sekali, apalagi di kalangan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang namanya virus ya virus, yang namanya penyakit ya penyakit. Kalau ada rekan-rekan kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita karena mereka menderita COVID-19, yaitu berarti memang sudah jalurnya seperti itu dari Tuhan. Tetapi saudara sesama Tuhan, kita yang masih ada sampai saat ini, artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk lebih lagi kita berbuah di dalam Tuhan. Karena tujuan Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini adalah hidup untuk berbuah, hidup untuk menjadi berkat, hidup untuk memberi dampak kepada sekeliling kita, baik keluarga kita, baik lingkungan kita, baik pekerjaan kita dan lain sebagainya. Dimanapun saja kita pergi dan kita berada, Tuhan mau kita berbuah. Amin. Oleh karena itu, karena Yesus sudah melahirkan kita kembali. Kapan? Ya, di saat Yesus bangkit. Masih begitu banyak anak Tuhan, orang Kristen yang belum begitu memahami akan hal ini, bahwa kehidupan mereka sudah dilahirkan kembali. Mereka sudah dijadikan new creation oleh Tuhan, diciptakan, dilahirkan kembali oleh Tuhan. Nah, saudara yang sesalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Karena memang kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3, percakapan Yesus dengan seorang Nikodemus adalah seorang orang ahli Taurat, saudara. Yesus katakan kepada Nikodemus bahwa engkau tidak dapat masuk, ya, bahkan engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus berpikir, ya, masa saya yang sudah tua, ya, harus masuk lagi ke rahim ibu? Mana mungkin, tidak bisa. Nah, saudara, sore hari ini, ya, saya berikan tema yaitu ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali. Yang pertama, ciri-cirinya adalah kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga dan di ayatnya yang ke-7 dan 8 dan seterusnya. Saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 3, kemudian lompat ke ayat 7 dan ayat yang ke-8 dan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 7, saya lompat ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali adalah memiliki mindset kerajaan Allah. Amin. Yang tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, kata firman Tuhan. Sehingga orang dengan mudahnya menerima akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu atau menjadi anak Tuhan itu sangat simpel. Menjadi orang Kristen itu sangat simpel, yaitu ya kita melakukan dan menuruti semua apa yang sudah dicatat oleh firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak ada dalam firman Tuhan ini kita tidak lakukan. Tetapi segala sesuatu yang ada dalam firman Tuhan ini mari kita lakukan untuk berbuah, untuk menjadi dampak bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, ya mindsetnya pasti berubah, saudara. Memiliki mindset atau pola pikir sesuai dengan kerajaan Allah. Karena kita anak-anak kerajaan, ya kata firman Tuhan. Kita adalah anak raja. Sebab itu, ya kita juga harus memiliki mindset atau pola pikir kerajaan Allah. Contohnya seperti tadi, saudara. Sekalipun ditindas, sekalipun dalam keadaan terjepit, sekalipun senantiasa mengalami pencobaan, senantiasa mengalami keterpurukan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Apapun kendalanya, apapun situasi dan kondisinya, mereka tetap bersemangat untuk terus memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-16 di sini firman Tuhan mencatat, ayat yang ke-16 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, apapun yang menjadi rintangan dalam kehidupan kita, dalam pengiriman kita kepada Tuhan, mari kita tetap semangat, jangan pernah putus asa. Amin. Sekalipun mungkin saudara di rumah sedang mengalami sakit penyakit, apapun bentuknya, percaya dengan iman, Tuhan pasti menolong. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir berbagai macam penyakit, bahkan roh-roh jahat. Ya, itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan.
Jadi saudara sesuatu Tuhan, di hari-hari ini begitu banyak orang mengalami penderitaan, baik sakit penyakit, baik juga pekerjaan, dalam usaha, dalam segala lini. Di hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami sesuatu kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi mari bangkitkan iman percayamu, tetap memiliki mindset atau pola pikir yang sesuai dengan kerajaan Allah. Contoh lagi saudara, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 maksud saya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-31 mulai saya baca. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitakanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba lainnya. Apabila tangsing atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saudara sesuatu Tuhan, di saat rajanya takut, seluruh kerajaan, bahkan pahlawan-pahlawan daripada Saul pada waktu itu semua mengalami ketakutan hanya karena seseorang yang bernama Goliat. Tidak ada yang dapat menghadapi Goliat secara manusia. Tetapi kemudian datanglah seorang Daud, datanglah seorang pengembala kambing domba. Kemudian ketika dia hadir di saat pada waktu itu, dia katakan dia akan melawan Goliat. Artinya saudara, di saat semua orang mengalami ketakutan, ketakutannya sama seperti hari-hari ini, takut mati semuanya. Karena Goliat yang begitu besar menurut mereka, yang menurut pandangan mereka Goliat adalah seorang raksasa, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dia. Datanglah seorang Daud. Siapakah Daud? Dia hanya seorang pengembala kambing domba, tetapi dia memiliki pola pikir kerajaan Allah, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun penyakitmu, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi di hari-hari ini, percayalah Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar, yang sudah melahirkan kita kembali, lebih besar dari semua persoalan hidup yang kita alami di hari-hari ini. Oleh sebab itu mari kita sadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Oleh karenanya kita harus memiliki mindset, pola pikir kerajaan Allah, karena kita anak-anak raja. Kita mengklaim kita anak raja, tetapi fasilitas kerajaan terkadang kita tidak alami dalam kehidupan kita, hanya karena pola pikir kita yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Haleluya. Yang kedua, saudara yang sesama Tuhan, ciri-ciri yang kedua orang yang sudah dilahirkan kembali, kita buka, kita kembali di 1 Korintus pasalnya yang 2 Korintus pasalnya yang ke
pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, kita baca di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15 saya bacakan untuk kita semua. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ciri yang kedua orang yang dilahirkan kembali adalah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jangan pernah kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan pernah, sekalipun saudara kondisi kita mungkin sudah sangat lemah, bahkan sudah tidak berdaya, jangan pernah kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Amin. Sehingga saudara yang dalam Tuhan, ketika kita memiliki terus pengharapan di dalam Tuhan, maka ada kekuatan yang dari Tuhan yang seringkali kita tidak sadari terus menyertai kehidupan kita. Sehingga saudara sesama Tuhan, dalam kehidupan kita ini kita tidak menilai lagi, menilai orang menurut ukuran manusia. Karena kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita ini ada benih Adam dan ada benih Kristus. Yang melahirkan kita kembali adalah benih Kristus. Yang harus dimatikan dalam kehidupan kita adalah benih Adam, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Karena orang yang dilahirkan kembali oleh Tuhan tidak lagi menilai sesuai dengan ukuran manusia, tetapi sesuai dengan ukuran kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengecewakan kita, kita tidak usah terlalu berpikir, saudara. Kita tidak usah kecewa. Kalau ada orang yang mungkin sudah berjanji kepada kita, tidak usah memikirkannya, saudara. Tetapi mari terus berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena saudara yang sesalam Tuhan, kalau ada manusia lain yang mengecewakan kita, maka Tuhan bisa pakai manusia lain untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Kalau ada manusia lain yang menyakiti kita, maka Tuhan bisa pakai manusia lain juga untuk menghibur kita. Jadi saudara sesalam Tuhan, Tuhan bisa merubah situasi dan kondisi. Sesulit apapun kita, Tuhan bisa atau Tuhan mampu merubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara yang sesalam Tuhan, ciri-ciri orang yang
sudah dilahirkan kembali, kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga. Biar komplit saya baca mulai dari ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ayat 4, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan adalah orang yang tidak suka iri hati dan perselisihan. Jelas firman Tuhan berkata, orang yang masih iri hati, orang yang masih suka perselisihan, yang berkata, wah saya gerejanya ini bagus, gerejanya itu, atau organisasi gereja ini bagus, semua justru saudara sesama Tuhan. Tuhan mau kita menjadi satu. Amin. Doa Yesus supaya kita menjadi satu, kerinduan Yesus supaya kita menjadi satu. Oleh sebab itu di hari-hari ini mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, bergandengan tangan untuk membawa jiwa kepada Tuhan, bergandengan tangan tanpa melihat organisasi, tanpa melihat gereja, tanpa melihat hal yang duniawi. Mari kita bergandengan tangan untuk terus melaksanakan amanat agung yang Dia sudah berikan bagi kita semua. Amin. Karena saudara-saudara Tuhan, Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan adalah pokok anggurnya, kita semua ranting-rantingnya. Ya. Berbicara ranting, saudara, tidak ada yang sama. Ya. Semua berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama, artinya tetap berbuah. Ya. Tetap berbuah, saudara. Cuma ada yang buahnya sedikit, ada buahnya yang banyak. Tetapi ranting tidak protes kepada ranting yang sebelahnya. Kok dia buahnya lebih banyak? Ya. Karena yang memberikan pertumbuhan adalah pokok anggurnya. Dan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pokok di dalam kehidupan kita. Seperti itu, ya, mari kita jauhi perselisihan, kita jauhi iri hati, dengki dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk maju di dalam pekerjaan Tuhan. Apalagi di hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang terakhir, ya. Tetapi selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari terus kita bersemangat. Mari terus kita jangan putus asa.
terus kita melayani Tuhan, ya, kita terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tempat ini maupun kita semua yang ada di rumah. Haleluya. Mari saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita angkat pujian bejanamu dan saya serahkan kepada Pastor Luki. Haleluya, haleluya. menyampaikan sharing firman Tuhan, dan selalu saya katakan bahwa mimbar ini terbuka untuk siapa aja. Saya nggak mau lihat dia dari gereja mana, yang penting dia percaya Yesus. Ya, jadi ya ini sedang dirintis ya, karena kita mulai perdana itu 18 April di ruangan sebelah, dan ketika sudah di ruangan ini ya ada lagi tantangan baru yang datang. Tapi ya apa boleh buat ya, ini kita pemusik ini ada juga yang sempat tumbang-tumbang gitu ya. Tapi luar biasa ya, respon dari beberapa teman yang masih ada waktu untuk melayani tempat ini. Ya saya juga berharap online ini jangan lama-lama ya, karena memang saya sadar karena saya bukan spesialis di online, jadi ya mending saya angkat tangan aja. Saya bilang saya nggak bisa bersaing dengan mereka-mereka yang hebat di online. Ya saya tentunya kita berharap supaya online ini cepat berlalu dan bisa tatap muka langsung. Ini kerinduan hamba-hamba Tuhan perintisan ya. Karena ya sangat tidak nyaman sebenarnya situasi, tapi apa boleh buat, kita harus tunduk pada pemerintah, dan tentunya kita juga semua harus jaga kesehatan ya, karena siapapun bisa terkena dengan situasi ini. Jadi cuman ya pesan saya menyambung tadi yang Pastor Oli bilang, kita ini ciptaan baru, lahir baru. Saya bilang saya udah nggak fokus lagi pada benih Adam ini ya, karena mau diapain juga ya itu sudah punya hukumnya sendiri. Kita fokus pada benih Kristus, New Creation Community, di mana ayat mas kita 2 Korintus 5 ayat 7, we walk by faith not by sight. Hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor sudah melayani. Terima kasih buat kita semua, dan kita akan akhiri ibadah online pada malam hari ini.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, meskipun kami hanya beberapa orang di ruangan ini, tapi biarlah teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun dalam aktivitas mereka, mereka diberkati dengan ibadah kami pada sore hari ini. Inilah keterbatasan kami, ketidakmaksimalan kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa setiap benih yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Hamba berdoa buat semua kami yang hadir pada saat ini, baik yang ada di ruangan ini bahkan yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Sebelum Engkau menciptakan kami, Engkau sudah menyiapkan segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau percayakan kami selama kami ada di dunia ini untuk mengelola bumi ini. Oleh sebab itu Bapa yang baik, Hamba berdoa buat kami semua yang ada, segala kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, dalam nama Yesus Tuhan sanggup buka jalan. Kalau ada orang lain menutup pintu, kami Tuhan akan bukakan orang lain membuka pintu yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang kami butuhkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kelangsungan pelayanan kami, untuk kelangsungan hidup kami, rumah tangga kami. Tuhan, kalau darah-Mu yang berharga Engkau berikan, apalagi hal-hal yang hanya bersifat dunia, hanya sampai di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini, buat pemerintah kami Tuhan juga tolong di mana di tengah kondisi ini yang sulit, tapi Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Kota Bekasi di mana kami tinggal, bahkan Kabupaten Cikarang ini Tuhan juga memberkati. Kota Mandiri Mekarta yang terus membangun, Tuhan juga memberkati semua yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali kami katakan dengan iman, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, relasi-relasi yang baik. Tuhan akan pertemukan kami di mana saja, dengan siapa saja, dengan waktu yang tepat. Dalam nama Yesus, beri kami kepekaan Tuhan terhadap hal-hal ini, sehingga kami tidak hanya acuh tak acuh dengan hidup ini, tapi kami harus meresponi setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami berpisah di tempat ini, maka Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus, dan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru.
Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Oh, oh, oh. Shalalala. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau jadikan Boleh fotoin kita nggak, Om?